44:6 Yesaya 44:6 Beginilah firman Tuhan, Raja Israel, dan penebusnya, Tuhan semesta alam, aku yang pertama, dan aku yang terakhir, dan selain aku tidak ada Tuhan. Yesaya 44:6 Komentar. Memahami Trinitas, apa hubungan antara Tuhan, Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Di satu sisi, Kitab Suci menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kami telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Dia yang datang dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1:14 Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, tetapi Tuhan, yang Esa, yang berada di sisi Bapa, telah membuatnya dikenal. Yohanes 1:18 Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparinya, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Aku menunjukkan kepadamu banyak mujizat besar dari Bapa. Untuk yang mana Anda melempari saya dengan batu? Kami tidak melempari kamu karena semua ini, jawab orang Yahudi, melainkan karena penistaan, karena kamu, seorang manusia biasa, mengaku sebagai Tuhan. Yohanes 10:33 Tetapi tentang putra Dia berkata, Tahtamu, ya Tuhan, akan bertahan selama-lamanya, dan kebenaran akan menjadi tongkat kerajaan-Mu. Ibrani 1:8 Dia dikatakan telah menciptakan segala sesuatu dan karena itu praada manusia. Melalui Dia segala sesuatu dijadikan, tanpa Dia tidak ada yang dibuat. Yohanes 1:3 Karena di dalam Dia segala sesuatu telah diciptakan, di surga dan di bumi, terlihat dan tidak terlihat, baik singgasana maupun penguasa atau kerajaan atau penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1:16 Perhatikan juga Yesaya 48:12 Dengarkanlah aku, hai Yakub, Israel, yang telah kupanggil. Akulah Dia, aku yang pertama dan aku yang terakhir. Tetapi Yesus mengatakan hal ini tentang dirinya sendiri dalam Wahyu 2:8 Inilah perkataan Dia yang pertama dan yang terakhir, yang mati dan bangkit kembali. Seperti dalam Wahyu 1:17 dan Wahyu 22:13 tetapi konteks Yesaya menunjukkan bahwa Allah sedang berbicara. Namun, di sisi lain, Yesus sendiri menjelaskan bahwa Dia bukanlah Tuhan yang Dia sebut Bapa. Karena ketika Dia berdoa, kepada siapa Dia berdoa? Bahkan, pada satu titik, keinginannya bertentangan dengan keinginan ayahnya. Ayah, jika kamu mau, ambillah cawan ini dariku, namun, bukan keinginan saya, tetapi keinginan Anda dilakukan. Lukas 22:42 Bagaimana kita bisa menyelesaikan kontradiksi yang tampak ini? Dan Roh Kudus? Karena Dia berbeda dari Bapa dan Putra. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28:19 Namun, sikap kita terhadapnya akan mempengaruhi takdir kekal kita. Tetapi siapapun yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah diampuni, dia bersalah atas dosa kekal. Markus 3:29 Dia dibicarakan, bukan sebagai kekuatan impersonal, tetapi sebagai individu. Tetapi penghibur, Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama saya, akan mengajarkan Anda semua hal dan mengingatkan Anda tentang semua yang telah saya katakan kepada Anda. Yohanes 14:26 Misalnya, Roh Kudus berbicara dalam Perjanjian Lama. Ibrani 10:15-16 Roh Kudus juga bersaksi kepada kita tentang hal ini. Pertama Dia berkata, ini adalah perjanjian yang akan saya buat dengan mereka setelah waktu itu, kata Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam pikiran mereka. Yeremia 31:33 Jadi bagaimana kita dapat memahami hubungan antara Tuhan,
Yesus Kristus, dan Roh Kudus sedemikian rupa untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak? Tuhan itu seperti matahari di langit. Itu terpisah dari bumi dengan jarak yang sangat jauh, seperti Tuhan terpisah dari ciptaannya. Dia jauh di surga. Tapi yang kita sebut matahari di langit sebenarnya bukanlah matahari, tapi kita melihat cahaya yang berasal dari matahari dan kita menyebut cahaya itu matahari. Yesus seperti terang yang datang dari Allah. Putra adalah pancaran kemuliaan Allah dan representasi yang tepat dari keberadaannya, menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ibrani 1:3 Dan sebagaimana cahaya memancar dari bola itu di angkasa, demikian pula Yesus memancar dari Bapa. Saya keluar dan datang dari Tuhan, saya juga tidak datang sendiri, tetapi Dia mengirim saya. Yohanes pukul 8:42 Cahaya yang berasal dari bagian matahari? Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan matahari. Objek di luar angkasa itu seperti Allah Bapa. Cahaya yang berasal dari objek tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari objek tersebut. Karena bahkan mereka yang tidak menerima bahwa cahaya yang berasal dari matahari adalah bagian dari matahari akan melihat ke langit dan berkata, matahari itu ada, mengacu pada cahaya yang berasal dari matahari seolah-olah itu adalah matahari. Mungkin inilah yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 14:9. Yesus menjawab, apakah kamu tidak mengenal saya, Filip, bahkan setelah sekian lama di antara kamu? Siapapun yang melihat saya melihat Bapa. Bagaimana Anda bisa mengatakan, tunjukkan kepada kami Sang Ayah? Dan bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan? Saya pernah mendengar desas-desus bahwa seorang ilmuwan NASA telah mengusulkan pengiriman misi ke matahari. Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana mereka akan menghadapi panas yang menyengat, mereka menjawab, ayo jalan-jalan di malam hari. Anda tidak dapat mencapai Tuhan kecuali Anda mengikuti terang. Seperti yang Yesus katakan, Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui saya. Yohanes 14:6 Dan Roh Kudus? Dia seperti panas yang datang dari matahari. Jadi bahkan dalam kegelapan, bagi mereka yang tidak memiliki terang Kristus, Roh Kudus tetap bekerja. Dia adalah apa yang kita bisa mengalaminya tentang Tuhan. Dan meskipun Tuhan berada jauh di surga, terpisah dari ciptaannya, namun Dia menyatu secara intim dengannya di dalam Roh Kudus, seperti yang dikatakan Paulus, karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. Kisah Para Rasul pukul 17:28 Dan sebagaimana panas juga keluar dari bola itu di angkasa, demikian pula Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang berasal dari Bapa. Yohanes pukul 15:26 Sama seperti kita memiliki 3 bagian, jiwa, tubuh, dan roh, namun kita adalah satu, demikian pula Allah memiliki 3 bagian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun semuanya adalah satu. Namun, tubuh bukanlah jiwa, juga bukan roh. Ini berbeda, namun secara jelas dan kolektif kita dapat berbicara tentang mereka sebagai diri kita sendiri. Modalisme ilustrasi Trinitas ini berbeda dengan modalisme yang mengilustrasikan Trinitas sebagai sesuatu seperti 3 sifat air, uap, air, es. Ini saya percaya tidak benar. Karena Bapa tidak menjadi Yesus pada satu titik waktu, karena kepada siapa Yesus berbicara ketika Dia berdoa? Dan Yesus tidak menjadi Roh Kudus. Sebaliknya, Kitab Suci memperlakukan ketiganya sebagai individu yang berbeda dan bukan sebagai bentuk yang berbeda dari individu yang sama. Gagasan modalisme juga tidak mencerminkan hubungan yang tepat antara anggota Trinitas. Misalnya, Yesus tunduk kepada Bapa. Lihat subordinasi Yesus. Kristen untuk melengkapi ilustrasi ini, di mana posisi orang Kristen?
orang Kristen itu seperti bulan. Batu mati tanpa cahayanya sendiri, tetapi memantulkan cahaya Kristus ke dunia dalam kegelapan. Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus hidup dalam kegelapan. Namun, bahkan ketika berada di dalam terang, mereka yang buta secara rohani tidak dapat melihat terang itu. Bagi mereka, Roh Kudus adalah satu-satunya harapan untuk menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Wahyu 21:8. Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.